Hai Healthy People, apa kabar? Saya Seraf Alin Sandrila kembali menyapa Healthy People sekalian dalam acara Med Talk. Acara ini merupakan podcast dari Rumah Sakit Santo Borromeus yang akan membahas informasi seputar dengan kesehatan. Nah, Healthy People mendekati bulan Ramadan ini biasanya Healthy People di rumah sudah menyiapkan ya hal-hal yang menunjang untuk kebutuhan Ramadan. Nah, salah satunya adalah menyiapkan menu-menu sahur dan juga menu berbuka puasa. Pastinya ini menjadi satu kerinduan ya dan hal-hal yang menarik serta asik banget nih dilakukan. Well, selain asik ternyata membuat menu terutama sahur itu memiliki tantangannya tersendiri nih healthy people. Kenapa coba? Karena kan pasti harus bangun pagi-pagi, terus belum tentu semua bahan-bahannya itu lengkap gitu kan. Nah, hari ini kita mau bahas bareng bersama dengan narasumber kita yang tentu handal dan profesional Cil. Kita langsung panggil saja narasumber kita Mbak Anggun Faradita SGZ. Yeay. Hai Mbak Anggun, apa Hai kabar? Mbak Alin, baik, alhamdulillah baik. Sibuk apa? Sama seperti Mbak Alin kayaknya ya, nggak sibuk. Nggak sih sibuk-sibuknya, tapi tetap aja untuk healthy people saya meluangkan waktu. Asik, Ya, terbaik gitu ya. ya. Baru di minggu kemarin sih di podcast ini juga, tapi mungkin tentang buka puasa. Kalau sekarang berarti kita tentang sahurnya ya. Iya, bahasnya jadi ya. biar semuanya nyampe Semuanya nih, nyampe ya, relate gitu ya. Oke sis, kalau aku sih percaya ya Mbak Anggun itu pasti udah menyiapkan semuanya tuh well prepared. Cie. Nah karena Mbak Anggun itu udah menyiapkan dengan well prepared, mau dong diskusi atau Boleh banget. sharing-sharing tentang sahur sehat itu yang kayak gimana Baik, gitu boleh. ya. Siap. Ini pasti healthy people yang ada di rumah penasaran banget nih, gimana sih sahur sehat itu menunya seperti apa. Nah, mau nanya nih Mbak Boleh. Anggun. Jadi kan terkait dengan sahur ini ya, kira-kira dari sudut pandang kesehatan ya, sahur itu wajib nggak sih sebenarnya? Baik, jadi kalau misalkan untuk pertama dari sudut pandang dari agamanya sendiri sih Oke. sebenarnya kalau untuk sahur ini memang sebagai sunnah ya, yang dimana saat nanti dia dilaksanakan memang dapat pahala. Sebenarnya ada tujuannya memang terutama untuk ke arah kesehatan. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk sahur ini sebagai bekal awal untuk mendapatkan energi agar nanti saat puasa bisa optimal untuk beraktivitas gitu. Jadi Oke. ibaratnya seperti mobil gitu kan, untuk jalan kan butuh bahan bakar. Ya, Bahan bakarnya bensin ini ya. diisinya itu memang dari saat sahur ini. Jadi memang biar agar Iya, tetap bisa semangat untuk melaksanakan aktivitas dan memang tidak memperberat juga dari puasanya. Dimana kan saat puasa memang tidak makan tidak minum selama kurang lebih 13,5 jam tuh Mbak Alin. Jadi kebayang kalau benar misalkan ya. memang tidak melaksanakan sahur, jadi nanti akan resiko untuk turun gula darah saat nanti di tengah hari, kemudian resiko Benar-benar. lemas, sementara kita tetap harus beraktivitas kan, sulit untuk konsentrasi. Jadi banyak hal yang memang ditimbulkan negatif gitu kalau misalkan memang kita tidak melaksanakan sahur ini gitu ya. Iya, Baik. jadi memang kita tuh harus mempersiapkan dengan sedemikian rupa ya, dan sahur itu sebaiknya ya dilakukan gitu Betul, ya, karena ya. itu menjadi basic lah ya, Ya, buat bekal. betul bekal kita untuk menjalankan puasa seharian berikutnya gitu kan. Nah jadi kalau komposisi sahur sehat itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Kalau untuk komposisi sahur sama dengan komposisi makan yang dianjurkan sehari-hari, tetap prinsipnya gizi seimbang. Di mana untuk prinsip gizi seimbang ini dia menggunakan prinsip makan tuh beraneka ragam. Jadi terdiri dari karbohidrat, kemudian ada protein juga dibagi menjadi dua ya. Ada hewani, ada nabati, kemudian ada sayuran. Lemak juga nanti kita peroleh bisa dari hasil proses pemasakan atau misalkan memang dari bahan makannya sendiri memang terdapat lemak dan vitamin dan mineral. Sebenarnya sama aja, cuman yang membedakan adalah kalau sahur nih terkadang untuk makan di tengah hari itu kan membutuhkan menu yang lebih menggugah selera kan, apalagi Iya, tapi kalau benar-benar. selera kan balik lagi nih ke setiap orang. Ada yang memang dia seleranya untuk makanan berkuah gitu, ada yang memang dia seleranya untuk makanan yang memang dia lebih cenderung ditumis atau keringan, itu balik lagi ke selera sih. Cuman memang tetap kalau untuk dari komposisi memang harus seimbang, karena tidak ada satu bahan makanan pun memang yang dia kelengkap gitu secara zat gizinya. Contoh misalkan biar singkat aja, saya minum susu aja kayaknya cukup gitu kan, udah mengenyangkan. Mungkin cukup mengenyangkan karena memang volumenya memang karena dari cairan, tapi kalau untuk dari kebutuhan gizi itu memang belum memenuhi sebenarnya. Jadi makanya jangan hanya sekedar cuman satu jenis makanan saja, jadi tetap sih komposisinya harus seimbang. Jadi seperti sebenarnya itu. nggak bisa disubstitusi ya, nggak bisa disaling menggantikan, dan itu tuh harus
beraneka Ya, ragam kalau mau gitu. saling menggantikan pun menggantikannya dengan si jenis yang sama. Contoh misalkan saya lagi nggak mau makan nasi nih, bisa saya ganti mungkin dengan roti gandum Oh ya ya atau ya, dengan betul betul. karbohidrat lainnya seperti kayak pasta, kayak gitu itu bisa. Oh Cuman kalau oke. misalkan saya nggak mau makan nasi nih, saya pilih dengan makanan yang lain, cuman mungkin agar lebih singkat gitu kan, nggak Biar bisa cepet sih. gitu Jadi ya. maksudnya nggak sama aja sih untuk dari nilai gizinya. Jadi nanti Nah, resiko untuk kekurangan nutrisi ya. Apalagi kalau misalkan kita skip karbohidrat, yang dimana karbohidrat itu memang dia benar-benar. sumber bahan bakar energi Iya untuk nanti benar-benar. aktivitas sehari-hari. Jadi Oh, tetap harus seimbang, harus lengkap Mbak Alin. iya, Ya, nah itu dia seimbang dan lengkap ya. betul. Itu memang kita kalau misalnya nggak ada nasi, kalau Ya, misalnya anak kosan gitu ya, mm-mm, masa ya harus bikin-bikin nasi dulu? mm-mm. Bisa, boleh diganti nih karbohidratnya pakai Ya, roti gandum kan gitu betul, ya Mbak ya. Yang penting kalau karbohidrat ganti lagi sama betul. karbohidrat gitu ya, protein sama protein Protein lagi gitu lagi, ya. ya, lengkap gitu. Dan gak harus nanti nunggu langsung masak, misalkan kita sahur sekitar jam 4, gak harus Mhm. nanti masak sekitar jam 3 sih. Kita juga Mmm, bisa prepare saat nanti pas saat setelah buka puasa juga, kita nanti mhm. bisa prepare di awal, itu yang paling pentingnya. Nah Jangan itu, sampai nanti benar-benar. saat udah pertama dia kesulitan kan untuk bangun saat tengah malam Tengah gitu malam kan, udah ya, gitu heeh, bener. mempersiapkan menunya lagi Iya gitu iya, kan. Nah betul sebenarnya betul. memang lebih baik sudah dipersiapkan gitu Iya. kan, mau menunya apa gitu. Tuh dengerin tuh healthy people, sebaiknya well prepare. Betul. Oke, nah tadi kita udah bahas masalah makanannya ya. Yep. Sekarang kalau kita bahas masalah jumlah cairan yang dibutuhkan pada saat sahur lah atau mungkin pada saat puasa itu sebenarnya gimana sih jumlah cairan itu kita Oke, harus atur tuh seberapa baik. banyak gitu? Untuk dari jumlah cairan sendiri sebenarnya bukan karena nanti puasa gitu kan, memang karena jadwal makannya hanya 2 kali gitu Mhm. kan, alhasil nanti jumlah cairannya bisa dikurangin. Tetap Iya. sih jumlah cairan tubuh kita ya kurang lebih umumnya sekitar 2 liter atau misalkan sekitar Mhm. 8 gelas gitu dalam Mhm satu mhm. hari. Nah, tapi 8 gelas ini memang dibagi gitu kan dalam 24 Mhm. jam, di mana dalam 24 jam pada bulan Ramadan kan kita hanya punya 2 jam 2 makan kali. ya. Ya. Saat buka puasa sampai nanti menjelang tidur kan, kemudian Iya, nanti saat sahur. Jadi betul. sebenarnya untuk pembagian untuk minum itu Mhm. kalau untuk sahur itu sebenarnya cukup di 2 gelas. Jadi 2 gelas satu ya. gelas kurang lebih satu gelasnya yang 250 mili ya Mbak Alin ya. Gelas belimbing gitu Betul, ya? jadi Oke 2 oke. gelas itu bisa 1 gelas sebelum sahur, kemudian saat Mhm. kita makan sahur kan makan, Oke. setelahnya nanti dia 1 gelas. Kemudian untuk pemenuhan 6 gelas lainnya itu nanti saat buka puasa, seperti pengaturan yang kemarin saya bilang ya. Nanti Oke. saat buka puasa, kemudian nanti saat setelah sholat maghrib, Ya, setelah makan gitu kan, nanti yap. sebelum tarawih, setelah tarawih, dan sebelum tidur gitu. Jadi nanti Mhm. tetap kebutuhan cairnya terpenuhin. Iya Dan iya, betul betul. utamakan sebenarnya kalau untuk sahur itu saya menyarankannya tetap konsumsinya air putih. Jadi kita Oh menghindari gitu. konsumsi minum-minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, karena memang sifatnya diuretik. Jadi dia lebih cenderung meningkatkan frekuensi buang air kecil, nanti akan meningkatkan risiko dehidrasi seperti itu. Oh gitu. Nah kadang tuh kan ada yang suka ngomong kalau minumnya tuh yang manis-manis aja biar cepet Mm-mm, biar kenyang, biar betul. kuat gitu. Padahal teh kalau bisa dikurangi gitu Ya, ya. sebenarnya kalau untuk dari teh, kalau misalkan diet ini ada perbedaan antara teh Mhm. kemudian dengan teh manis. Kalau misalkan Oh teh ya ya, sendiri benar benar. dia masalahnya sebenarnya memang tidak disarankan karena kafein. Tapi Oke. kalau misalkan untuk dia teh manis berarti kan ada tambahan tuh ya, nanti kayak gula berarti kan ya. Mhm mhm, bener. Sebenarnya kalau misalkan memang gula itu dia adalah zat yang memang dia lebih mudah untuk dicernanya, kategori karbohidrat sederhana. Jadi Oh. sehingga dia meningkatkan gulanya dalam waktu yang cepat. Nah, saat nanti kita sekitar pagi-pagi belum banyak aktivitas dan ada peningkatan gula darah, ya sebenarnya nanti Mhm. saat siangnya dia nggak akan berpengaruh karena tadi gula itu dia cepat sekali untuk diserapnya, naikin gulanya cepat. Dia memang dibutuhkan untuk energi saat pagi itu gitu. Baik Sementara baik. kalau misalkan yang kita butuhkan kan memang dalam jangka waktu yang lama, nanti bisa beraktivitas mungkin sampai siang bahkan sampai nanti menjelang buka gitu ya. Iya, Jadi betul. konsumsi gula boleh aja tapi jangan berlebihan juga. Oke. Wah, komplit banget nih ya informasi dari Mbak Anggun nih. Oke, nah terus kadang tuh kita kalau mau sahur ya, sebenarnya trouble terbesar itu sebenarnya sahur gitu ya. Kalau buka tuh kita masih bisa oke, ada Buat range bangunnya aja waktu. sulit ya Iya, kayaknya ya. apalagi nyiapin semua-muanya ya ampun. Nah, itu pada saat sahur tuh kadang kita bangunnya mepet, jadi kita buru-buru gitu kan. Nah, in case itu terjadi bangun buru-buru, waktunya udah bentar lagi imsyak gitu ya. Nah, kira-kira itu menu sahur yang praktis, cepat, sehat,
menyenangkan. Baik. Itu apa? Ya, sebenarnya sih akan lebih baik lagi tipsnya bagi nanti udah berkeluarga, memang biasanya lebih well prepare karena menyiapkan untuk banyak orang. Kemudian nanti untuk memang yang single, untuk menyediakan menu sahur ini memang udah kebayangnya nanti saat setelah buka itu udah langsung kebayang besok sahurnya mau apa. Jadi tetap akan lebih baik lagi kalau misalkan memang kita prepare. Even nanti kalau kita cuman saat sahur hanya manasin aja, setidaknya makanannya sudah ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk nanti yang mudah tuh ini ke yang mudah ya sebenarnya ya, pengennya yang kayak gimana ya, Yang simple yang gitu. simple gitu. Jadi tadi yang saya bilang, jadi untuk komposisinya memang harus seimbang, harus udah lengkap. Tapi sesimpel-simpelnya paling kita pilih kayak one dish meal, contoh misalkan kayak seperti sandwich itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu. Sandwich ya? Ya, cuman memang agak kesulitannya adalah untuk dari sandwich yang dianjurkan dari rotinya roti gandum, karena memang dia seratnya lebih tinggi, jadi dia diserapnya akan lebih lambat gitu kan. Cuman itu adalah sebagai yang kepepetnya gitu kan. Akan lebih baik lagi nanti kalau lengkap. Nah, tapi selengkap-lengkapnya kalau misalkan kita masak berbagai macam menu kan agak kesulitan. Bisa juga Mbak Alin contohnya kayak bikin capcay yang di dalamnya itu memang sudah ada protein hewaninya, ya, atau misalkan Ada sukanya ayamnya apa gitu boleh, ya, suiran ayam gitu. betul. Jadi nanti capcay Bener, itu kan bener. dia aneka ragam sayuran, kemudian ditambah lagi nanti protein hewani gitu kan, Iya, atau iya. misalkan protein nabati ini ditambah lagi dengan tahu, tapi kalau nggak suka pun nggak masalah, jadi protein hewani bisa porsinya bisa lebih besar kayak gitu. Jadi Iya, benar-benar. ibaratnya satu kali hap udah lengkap gitu kan, di sana ditambah Semua lagi dengan ada nasi gitu ya gitu kan. komposisinya Ya di situ. betul. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan kayak skutel, bikin skutel Iya gitu itu. kan, nanti tinggal Aku masukin suka ke banget itu. microwave. Cuman kesulitannya adalah kesulitan untuk yang seimbang sayurannya ya. Iya, Karena kalau mungkin itu sayurannya ya. sayuran itu agak kurang kan, makanya mungkin bisa ditambah lagi, tetap aja ada konsumsi sayuran dan buah gitu kan saat sahur. Karena sebenarnya untuk cairan bukan hanya dari minuman aja sih, sebenarnya memang dari sumber sayur dan buah itu karena dia mengandung cairan. Selain itu juga kita ada vitamin dan mineralnya, ditambah lagi dengan serat kan. Oke. Gitu. Jadi memang meningkatkan gula darahnya juga memang lebih lambat karena seratnya itu sih. Ya Gitu. jadi itu pilihannya ya healthy Ya. people. Boleh skutel atau kalau healthy people ini bisa nih beli dulu capcay. Bisa. Tinggal Atau misalkan panasin. untuk yang saat buka puasa itu udah nanti di prepare dulu, entah nanti tergantung nanti kita yang tahu untuk nanti bagaimana untuk aktivitas kita, apakah bisa gitu kan untuk nanti masak, atau kalau misalkan enggak mungkin disisihkan gitu kan saat nanti dipersiapkan lah sebenarnya ya. Saat nanti setelah buka ini untuk yang sahur nanti tinggal bisa dipanaskan di microwave. Dengan catatan kalau untuk yang sayur sebenarnya maksimal dipanaskan 1 kali aja, jangan nanti berulang gitu kan. Jangan sampai 2 kali gitu ya. Betul, nanti vitamin mineralnya hilang ya. Benar nggak boleh tuh healthy people, jadi 1 kali aja Atau kalau dipanasin. kepepet banget kayaknya bisa seperti oatmeal. Oatmeal itu juga kategori karbohidrat yang dia tinggi serat gitu kan. Karbohidratnya itu pakai oatmeal, kemudian untuk pemenuhan dari proteinnya bisa dari putih telur atau misalkan susu ya. Untuk vitamin dan mineralnya mungkin bisa dari buah gitu kan, atau sayuran rebus. Tapi kan tadi namanya juga kepepet gitu kan, apa sempat atau enggak gitu kan ngerebus sayuran gitu kan. Tapi tetap dianjurkan harus yang seimbang. Jadi sesederhana-sederhananya itu sebenarnya tetap harus seimbang, karena berbeda loh kalau misalkan nanti kita prepare untuk dengan bekal untuk nanti saat puasanya kita konsumsi makanan yang beragam yang seimbang dibandingkan dengan makanan memang yang komposisinya memang gak seimbang, pasti nanti akan mempengaruhi aktivitas nanti saat puasa. Iya, nah apalagi itu kan tadi udah di awal udah disebutkan ya, itu tuh supportnya kita loh gitu. Jadi memang mau nggak mau harus dipersiapkan ya healthy people. Nah by the way ini nanya-nanya aja sih. Jadi kalau habis sahur kita makan kenyang nih kan gitu ya, tidur lagi boleh nggak sih? Oke. Banyaknya gitu ya, karena memang masih kelihatannya di luar tuh masih selimut hawa-hawa gitu kan. itu memanggil-manggil. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita setelah sahur kemudian kita tidur, itu nanti resiko akan meningkat mengalami gangguan pencernaan sebenarnya GERD. Gitu. Gastroesophageal reflux disease. Jadi karena memang makanan itu saat dia masuk ke dalam saluran pencernaan butuh untuk dicerna sekitar waktu kurang lebih 2 jam. Itu yang menjadi alasan kenapa jangan habis makan kemudian tidur. Sebenarnya akan meningkatkan resiko potensi GERD gitu. Saat kemudian nanti makanan sedang dicerna gitu kan, nanti saat kita tidur asam lambung bisa naik sampai ke atas ke esofagus. Makanya resiko untuk gangguan pencernaan itu tinggi. Gitu. Jadi memang tidak dianjurkan. Dianjurkan ya resiko gangguan pencernaan. Kemudian yang kedua setelah sahur kemudian tidur lagi, tadi setelah makanan dicerna dia itu kan dipakai untuk energi, sementara saat digunakan untuk tidur energi yang digunakan kan lebih
rendah, nanti resiko ke arah obesitas juga karena memang energinya harusnya untuk aktivitas, kemudian aktivitasnya rendah, dia disimpan menjadi cadangan energi atau lemak seperti itu. Jadi sebenarnya akan lebih baik lagi setelah sahur dia mengawali hari aktivitas gitu. Iya, Ya. sip. Last question sebelum kita masuk segmen mitos fakta. Baik. Nah, dari Mbak Anggun sendiri, tips makan sahur, menu sahur yang seperti apa sih supaya healthy people ini gak gampang lapar? Nggak gampang lapar. Yang pertama, prinsip tadi ya, gizi Ya. seimbang, ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian ada sayur, buahnya ya untuk vitamin dan mineralnya. Sebenarnya untuk agar mencegah tidak gampang lapar gitu kan, agar nanti puasanya nanti lebih optimal, pilihlah tadi seimbang, seratnya tinggi. Nah, Saat itu dia, makanannya dia seimbang mengandung serat seratnya tinggi, itu dia diserapnya lebih lama, dicernanya lebih lama. Jadi proses makanan yang mengandung serat tinggi ini baiknya memang dia delay untuk metabolismenya gitu kan. Jadi memang dia secara bertahap gitu. Jadi mengenyangkannya lebih lama Lebih gitu. lama Dan ya, meningkatkan oke. gula darahnya pun secara bertahap. Yep. Ya, sehingga nanti memang saat digunakan oleh aktivitas gitu kan nanti lebih lama gitu cadangan untuk karbohidratnya dalam darah Masih gitu kan, punya gula tabungan. darahnya. Betul, masih punya tabungan. Jadi Oke. balik lagi ke gizi seimbang, saat nanti udah kategori gizi seimbang itu pasti sudah ada semua sih jenis-jenis sayur dan buah tuh udah masuk ke sana gitu. Siap. Ya, Wah, thank you banget loh. Sip, sama-sama, Semuanya Mbak. keren banget. Tapi ini sebelum kita tutup nih, Boleh. mau Biasanya ada mitos 2 fakta. pertanyaan nih. Boleh. Mitos atau fakta, dibantu dijawab ya sis Boleh. ya. Oke, mitos atau fakta, minum air es saat sahur itu membuat cepat lapar. Nah ini dia, dari kemarin juga air es juga yang jadi pertanyaan ya. Satu yang jadi concernnya di sini adalah air esnya dia basically-nya air putih. Saya tekankan lagi kalau misalkan air putih itu dia tidak berkalori. Yang kalau misalkan nanti dibilang air es dia menyebabkan cepat lapar lagi Cepat sebenarnya. lapar. Oh ini bisa jadi mungkin karena ada beberapa penelitian yang dimana dia di udara dingin itu total kalori yang dikonsumsi oleh seseorang di saat di udara dingin total kalorinya tuh lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi ini perbedaan untuk yang air es. Jadi saat tubuh kita konsumsi minum air dingin sebenarnya untuk menyesuaikan lagi ke suhu tubuh yang maksudnya normal karena memang diberikan air dengan suhu rendah membutuhkan kalori tapi tidak signifikan terhadap pengurasan kalori sehingga nanti akan menimbulkan rasa lapar sih. Jadi itu mitos. Mitos guys, ya. mitos. Oke. Tapi tetap disarankan mungkin konsumsi airnya pertama kan kalau misalkan air dingin kita lihat tuh suhu-suhu saat di sahur itu kan memang dingin juga. Iya, Akan bener, lebih dingin tepatnya sebenarnya minumnya air suhu yang biasa atau lebih hangat sebenarnya untuk menghangatkan tubuh juga sih. Gitu. Benar-benar. Ya. Oke, mitos atau fakta? Satu lagi. Makan nasi banyak saat sahur bisa bikin kenyang seharian. Oke, jadi Nah, tadi tuh disimpan kayak- gitu ya. Jadi Bener-bener. disimpan gitu. Tabungan gitu Baik. ya. Nah, kalau misalkan untuk proses pencernaan sendiri tadi yang saya bilang sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan nanti nasinya banyak ya, otomatis bisa jadi kalau apalagi kalau nasinya lebih daripada kebutuhan memang yang harapkan gitu kan dari sehari-hari gitu sekali makannya itu pertama potensi ke arah kelebihan kalori kan. Nah, kemudian kalau untuk dia bisa sampai kenyangnya lama sebenarnya itu mitos juga sih. Jadi akan lebih baik makannya secukupnya. Justru kalau misalkan nanti makannya kita Kekenyangan. berlebih ya untuk mencerna apalagi dia karbohidrat membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Kemudian dia akan menghasilkan hormon yang dimana akan menimbulkan rasa ngantuk juga. Jadi nanti Iya, benar-benar. akan berpotensi ngantuk gitu kan. Nanti Kalau aktivitasnya ngantuk malah lebih kayak lemas tadi. gitu. Iya, lebih benar-benar. lemesnya karena memang tadi gitu kan terlalu banyak, terlalu berlebihan. Jadi Iya. itu mitos. Jadi akan lebih baik lagi makan Mitos. seimbang ya. Yang tadi saya bilang kalau untuk makan sahur itu sekitar 30-40% dari total kebutuhan. Jadi nanti sesuaikan. Jadi jangan berlebihan, tetap seimbang. Jadi variatif, seimbang itu nggak sama dengan makan banyak ya. Enggak, beda. Ya, beda ya. banget Beda. gitu ya. Gitu. Cukup sesuai dengan Cukup, kebutuhan. betul. Karena yang gitu berlebihan juga nggak bagus. Sama benar-benar. dengan makan sahur berlebihan juga nggak bagus. Ya alih-alihnya ingin nanti akan lebih lama gitu kan biar untuk kuat ceritanya kuatnya, tuh. tapi ternyata dia akan menimbulkan rasa lemas, cepat ngantuk, malah nanti untuk produktivitas nanti lebih turun. lebih Iya, rendah malah lagi. jadi menurunkan produktivitas kita. Betul. Apalagi ya tadi ya di awal udah disinggung tuh healthy people bahwa kita puasa tetap jalan, tapi kan aktivitas juga kita tetap kalau jalan puasa aktivitas nggak gitu puasa ya. nggak dipuasakan ya. Iya. Jadi tetap
ya yang Tetap ya puasanya kerja, makan, minum dan tetap memang menghindari belajar. hal-hal yang memang dihindari gitu Iya, ya. Cuman betul. tetap aja harus saat puasa. Jadi bagaimana caranya puasa agar tetap bisa aktivitas optimal dengan cara pengaturan makan yang baik ya, baik nanti di Benar. sahur dan buka puasanya juga nggak boleh berlebihan. Jadi semuanya Mm-mm. tetap harus seimbang. Jadi tetap untuk dari kesehatan dan keimanan juga tetap bisa berjalan dengan baik gitu Mbak Alin. Mm-mm. Siap. Oke, gimana Healthy People? Udah lengkap banget ya informasi dari Sis Anggun ini. Ya, Thank you banget loh sama-sama udah sharing ya. bareng kita di sini. Baik, Dan senang tentunya pasti sekali. akan bermanfaat sekali ya untuk kita untuk bisa mempersiapkan menu sahur, tentunya sahur yang sehat selama bulan Ramadan ini. Healthy People, thank you udah menyaksikan podcast kita hari ini. So, be healthy, be happy. Bye.